stuck on you. Been a fool too long, I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I might be glad to stay. Cek, baik, selamat pagi Bapak Ibu dan para peserta Zoom meeting sosialisasi SIPD.go.id 2023 dalam rangka penyusunan dokumen rencana pemerintah untuk tahun 2024. Saya melihat di sini sudah ada 30 yang bergabung di Zoom ini. Mungkin kita bisa mulai karena takut juga ada beberapa dari peserta yang memiliki kesibukan lain karena sudah mencapai lebih dari setengah, dan ini juga direkam atau di recording apabila mungkin ada teman-teman dari Bapak Ibu yang tidak bisa hadir atau kurang mengikuti Zoom ini dengan maksimal bisa melihat recordingnya pada saat nanti kami share di grup. Baik, acara pada pagi hari ini saya selaku host atau MC akan memberikan sedikit kata pembuka di mana untuk pada pagi hari ini sosialisasi SPD ini kita menggunakan sipd.go.id yang mana di Kementerian Dalam Negeri memiliki 3 SIPD yang berbeda, tetapi Kabupaten Melawi pada kesempatan kali ini untuk menyusun RKPD tahun 2024 menggunakan sipd.go.id yang mana kami juga mengacu kepada pemerintah atau Bapeda Provinsi Kalimantan Barat yang sama-sama menggunakan sipd.go.id. Selanjutnya, mari kita dengar bersama atau ada sambutan dari sebelumnya dari Kepala Bidang PPEP kepada Bapak Albe Yulistian, dipersilakan untuk membuka rapat atau Zoom pada pagi hari ini. Kepada Bapak Albe Yulistian, dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saudara Kirma. Jadi kegiatan pada pagi hari ini sebenarnya sudah kami rencanakan cukup lama, tapi terkait dengan transisi aplikasi SIPD, perlu teman-teman ketahui bahwa surat dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat yang meneruskan surat dari Kemendagri terkait dengan penggunaan SIPD.go.id dan SIPD RI itu memang sudah kami terima di akhir bulan 12. Tetapi terkait penggunaan kedua aplikasi ini memang terjadi benturan di pusat. Makanya kami menunggu keputusan dari teman-teman di Bapeda Provinsi Kalimantan Barat maupun Bangda Kementerian Dalam Negeri. Karena bagaimanapun juga kami harapkan penyusunan kali ini tidak memberikan beban yang lebih kepada teman-teman yang berada di OPD dalam rangka penghimpunan renja OPD. Karena bagaimanapun juga teman-teman masih disibukkan dengan kegiatan penyempurnaan dan lain sebagainya dalam rangka penyusunan APBD kemarin tahun 2023, kalau tidak salah saya. Jadi kami harapkan untuk kali ini teman-teman mungkin bisa fokus sedikit dalam rangka penyusunan SIPD.go.id. Kemarin kami sudah menyampaikan username dan password SIPD.go.id kepada teman-teman sekalian. Nanti melalui staf kami, Fikri dan Kirma, mungkin bisa melaksanakan sosialisasi sedikit. Di sini saya sampaikan bahwasannya sebenarnya SIPD kemarin yang Kemendagri itu sudah tidak digunakan lagi. Ada 2 SIPD yang sekarang sedang dilaksanakan, yang sedang digunakan di seluruh Indonesia, yaitu SIPD RI dan SIPD.go.id. Terkait dengan yang kita gunakan sekarang, yaitu adalah SIPD.go.id, yang merupakan satu rangkuman dengan SIPD RI. Kami harapkan, seperti yang apa disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa
sebelum rancangan akhir dalam rangka penetapan RKPD Kabupaten Melawi seluruh Indonesia, maksud saya seluruh Indonesia dalam rangka penetapan RKPD untuk tahun 2024 untuk seluruh Indonesia, kami harapkan menurut mereka bisa diintegrasikan ke dalam menu pengelolaan keuangan daerah, karena bagaimanapun juga nanti ini akan berdampak kepada teman-teman kita di bidang anggaran dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS. Jadi ini kita harapkan juga kami Bapeda Kabupaten seluruh Indonesia, yang ini juga kami sampaikan ke teman-teman OPD bahwa memang kita agak berat tahun ini dari mulai aplikasi lokal di e-planning, dan kita beranjak lagi ke SIPD.go.id. Kami harapkan tidak ada lagi penambahan pilihan sampai bulan 5 dan bulan 6. Karena bagaimanapun juga di rancangan akhir nanti kami harapkan SIPD.go.id sudah bisa terintegrasi langsung ke SIPD.RI. Di sini juga kami sampaikan bahwasanya penginputan SIPD.go.id agak berbeda dengan SIPD Kemendagri. SIPD Kemendagri yang kita input kemarin sampai dengan rincian, sehingga teman-teman di bidang anggaran bisa menginput standar harga dan lain sebagainya, sehingga pada saat penyusunan KUA PPAS akhir tahun kemarin di 2022, teman-teman tidak banyak bergerak menyusun RKA kembali karena sudah disusun pada saat penyusunan renja dan rancangan akhir RKPD. Untuk itu tahun 2023 ini teman-teman akan menyusun SIPD.go.id menggunakan sub kegiatan saja atau lamsam tanpa menggunakan rincian. Tapi diharapkan juga kami berkoordinasi terus dengan Bapeda Provinsi agar pada tahapan rancangan akhir bisa masuk ke dalam rincian, sehingga proses penyusunan APBD untuk tahun anggaran 2024 agak cepat prosesnya. Karena bagaimanapun juga ini akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Catatan bagi saya untuk teman-teman OPD, tolong dalam rangka penyusunan SIPD.go.id, teman-teman melihat ranual renja yang telah teman-teman susun dalam aplikasi e-planning Kabupaten Melawi. Di situ teman-teman beranjak menyusun, dan jika ada teman-teman yang belum selesai menyusun ranual renja, maka akan mendapatkan hambatan dalam penyusunan SIPD.go.id. Jadi kami harapkan selesaikan dulu ranual renja yang berada di e-planning, biar teman-teman mudah dalam menyusun SIPD.go.id. Jadi kami harapkan fokus untuk mengikuti sosialisasi ini. Kalaupun tidak ada kalaupun ada dalam pelaksanaannya sosialisasi ini, silakan bertanya. Jika masih kurang, silakan datang ke Bapeda. Kami siap melayani teman-teman maksimal agar penyusunan renja teman-teman dan RKPD Kabupaten Melawi untuk tahun anggaran 2024 dapat berjalan dengan baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saudara Kirma, kita lanjutkan sosialisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah kata sambutan dari Kepala Bidang PPEP Bapeda Kabupaten Melawi sekaligus membuka sosialisasi pada pagi hari ini. Selanjutnya, pada Bapak Ibu apabila ingin melakukan juga training atau simulasi pada saat sosialisasi, silakan menyiapkan device baru atau HP atau laptop baru apabila ingin secara bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menyerahkan sosialisasi ini kepada Bapak Fikri Aulia untuk melaksanakan sosialisasi pada pagi hari ini kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikannya dengan baik dan seksama. Apabila ada pertanyaan, mungkin dapat ditahan dulu. Nanti setelah sosialisasi berjalan akan kami buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Fikri Aulia, kami persilahkan. Pak Kirma sudah memberikan waktu. Mohon maaf sebelumnya Mas Raffi Dwi R. Juliardani, mohon maaf untuk mematikan mic-nya, Mas.
Oke, siap. Terima kasih Mas. Sudah masuk. Sebentar, saya coba share screen. Cek, apakah bisa kelihatan nih Pak sebelumnya Pak? Sudah Bapak Fikri, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, operator saya suruh ada jam juga rumah. pagi saja semua. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon izin, salam kenal. Saya Fikri, kebetulan di bidang PPP, langsung di bawah arahan Pak Albi Yulistian. Jadi mungkin saya sedikit sharing lah sedikit. Saya Go.id ini juga baru. Tes, putus kali. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Fikri masih terkendala dengan jaringan atau koneksi sinyal yang kurang baik. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nanti di belakang. Tes. Jaga kita apa? Tidak apa-apa, lah santai aja. Saya Cek. cek aja sih. Oke. Saya ulangi lagi. Agenda kita pada pagi hari ini penginputan ranwal Renja di dalam sistem scpd.go.id. Nah, di sini sebelumnya kalau misalkan kawan-kawan rekan-rekan di sini Bapak Ibu ada laptop cadangan, boleh itu diaktifkan. Ada. Mungkin bisa nanti sambil mendengar terus langsung bisa. Oke. Kemudian untuk daftar akun itu sudah saya share di kolom. Jadi nanti kawan-kawan menggunakan akun itu, untuk passwordnya itu bisa dicatat BF17BP. Sebentar, catat dulu nanti biar kita sama-sama praktek. Passwordnya itu kecil BF17BP. Nah, kurang beginilah. BF17BP ini passwordnya. Ini password default, masih dari sistem pusat. Jadi nanti masuk passwordnya sama semua pakai ini. Oke. Perkenalan dulu mungkin kita untuk sistem yang kemarin yang tadi sudah sempat disinggung Pak Kabid. Kita itu ada 3 sistem SIPD yang sudah beredar saat ini. Pertama itu SIPD yang lama, yang ini, yang kita pakai di tahun sebelumnya, SIPD.Kemendagri yang ini, SIPD Kemendagri. Nah ini yang nanti di tahun 2024 kita tidak akan gunakan kembali. Ini bisa kita close. Kemudian SIPD.go.id, nah ini yang akan kita praktikkan pada pagi hari ini. Kemudian nanti akan ada juga SIPD/RI. Ini kemungkinan yang jangka panjang ke berapa tahun ke depan mungkin akan pakai ini kita, soalnya ini sudah microservice, jadi sudah banyak terkait dengan sistem, ke LPSE juga connect, ke sistem PMK Kementerian Keuangan juga connect dan sebagainya. Pada untuk hari ini fokus kita pada SIPD.go.id. Oke. Jadi SIPD.go.id. Nah ini. Oke. Bisa dicoba, sambil dicoba enggak masalah kalau memang Bapak Ibu. Kita loginnya menggunakan link sipd.go.id. Oke.
Untuk akunnya sudah saya share di kolom chat dan passwordnya itu BF17BP. Mana? Kita coba login ya. Nanti kawan-kawan dari OPD setelah terbuka link ini, nanti kliknya data perencanaan pembangunan, menu yang ini Pak. Yang bagian yang ini perencanaan pembangunan daerah. Bisa kita klik. Ada cuma. Oh, lihat. SKP. SKP. Terus menulis. SKP Gus. SKP kita. Mohon izin Mas Raffi Dwi Budardi. Sama-sama apa? Mic-nya bocor Mas. Lelet. Jauh, Tanah Pino. Mohon izin Bapak Ibu, ini Pak Imanuddin untuk Ya. untuk di mute sebentar Pak. Oke, siap. Oke ya. Saya ulangi lagi sipd.go.id, kemudian klik yang bagian ini perencanaan pembangunan daerah. Enak apa lah? Kan tetap tamu. Untuk rekan-rekan OPD silakan Itu ya. Fikri, yang sistem informasi pembangunan daerah itu kayak yang diklik. yang ini Ibu, izin Bu, yang perencanaan pembangunan daerah Bu. Saya kembalikan lagi ya. Mungkin terlalu cepat saya menjelaskan. sipd.go.id. Nanti muncul tampilan seperti ini Ibu Bapak. Nanti klik yang ini Bu, lambang yang perencanaan pembangunan daerah. Linknya ini, linknya sipd.go.id. sipd.go.id. Setelah muncul, klik perencanaan pembangunan daerah. Klik kerja, klik langsung .go.id ya. Karena aktif ya kan? Matikan ya? Oh, tambah aja. Perencanaan pembangunan daerah yang kolom ketiga ya Fikri. sipd.go.id. Supaya suara kita bisa lebih jelas. Oke, sudah. Kita kalau sudah berhasil klik perencanaan pembangunan daerah, klik yang Rinja PD untuk OPD. Klik Rinja PD yang ini. Nah, Rinja PD. Setelah klik Rinja PD, nanti akan muncul halaman seperti ini. Silakan klik pemerintah daerahnya itu di setting Kabupaten Melawi. Kelihatan ya, Kabupaten Melawi. Kemudian untuk user ID pemerintah daerah itu sudah kita share di kolom chat. Itu ada filenya sudah kita share di kolom chat untuk di download. Di situ sudah ada akunnya. Saya share ulang, Pak. Nah ini, saya barusan share ulang di kolom chat. Master pengguna user. Oke, bisa di download. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya, kelihatannya. Di download, masukkan user ID pemerintahnya masing-masing, bebas, sesuai OPD-nya. Kemudian untuk passwordnya itu, kita menggunakan password bawaan BF17BP. 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 Saya tuliskan juga di 17BP. Nah, itu passwordnya BF17BP. Sudah. Kemudian untuk tahun rencana, pilih tahun rencana itu kita klik yang 2024. Kemudian masuk. Iya, Melawi. Wah, ini Kacau ini. kacau nih.
Ya, kita coba ulangi, kita coba ulangi. Lupa saya kementerian nih. Di sana tuh linknya ada. Coba kita ulangi. Baca WA beda nih. Nah, cekit nanya. Ntar ya agak lagi ada kendala kurang lancar. Masuk hero ya nih. Yang nggak tahu tadi, mentalo tidak gitu error katanya. Hero dulu. Ada di Oh, sudah bisa Ibu. Bisa, sudah bisa. Pak Kum. Sudah bisa. Ini kayaknya Pak Kirma sudah nelpon download ya, Kemendagri tadi. nih. Oke, sudah bisa nih, Mas. Sudah bisa diakses. Semoga kawan-kawan juga bisa sambil mengikuti ya. Nanti kalau misal terlalu kencang, terlalu laju, bisa langsung nyalakan mic, langsung. Pribadi. Oke. Sekilas ini adalah tampilan dashboard dari scpd.go.id ya. Ini akun OPD ya. Izin Pak Imanuddin untuk mematikan mic-nya. Mohon izin Pak Imanuddin. Ada stop ya. Matikan mic. Mohon izin Pak Imanuddin untuk mematikan mic-nya. Sip, terima kasih. Mohon izin juga untuk Pak Raffi Dwi R. Juliardi untuk matikan mic sebentar. Mohon izin. Oke. Ini sekilas kalau kita sudah berhasil login di scpd.go.id. Untuk memastikan akun ini benar akun OPD kita, bisa diklik di bagian ini, di pojok kanan, detail. Di pojok kanan atas, detail. Silakan klik detail. Kalau memang tulisannya sudah sesuai dengan OPD Bapak Ibu, berarti ini sudah benar. Jadi ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan juga sebelum kita masuk ke poin pentingnya. Kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil login untuk menggantikan password bawaan. Nah, mengingat ini hal-hal yang riskan juga kan, nanti bisa untuk mengklik ganti kata sandi di sini. Klik yang paling atas pojok kanan, kemudian klik ganti kata sandi. Nah, ini refresh. Nggak mau nih bos, salah user. Salah user. Izin Bang Laba. Passwordnya ini Bang Laba tadi Bang Laba. Passwordnya itu Yang BF17BP. BF17BP. Huruf kecil. Username-nya itu kecil semua Bang Laba, izin Bang Laba. Kalau untuk username-nya itu jangan lupa ada tulisan cap-nya di belakang B-nya itu. Soalnya kalau tidak salah saya di file PDF itu agak terpotong dia Bang Laba. Ya, betul. Nah, jangan lupa ditambahkan huruf B-nya. Itu karena ini kadang-kadang sistem tuh begini dari pusat. Ntar kita coba login ulang ya. Wah. Nah, kita ulangi ya ke ganti kata sandi.
Kayak biasa, pojok kanan atas. Waduh, ini nih. Ini kayaknya memang internet antara internet dan memang server dari Kemendagri nih, SIPD ya nih mungkin. Server dari SIPD mungkin bisa jadi. Untuk Kak Ira, ini Kak, nah klik kolom komentar Kak, kolom chat, nanti situ ada file master pengguna itu di-download Kak, nanti tinggal dipilih sesuai dengan OPD-nya. Oke, kita ulangi lagi. Siapa tahu bisa mau sekali lagi lah. Bismillah. Ganti kata sandi. Nanti diganti kata sandinya, masukkan sandi yang lama, kemudian baru masukkan lagi sandi yang baru. Setelah itu nanti sistem akan terlogout otomatis. Nah, jadi setelah terlogout otomatis, Bapak Ibu silakan login ulang seperti pertama tadi sipd.go.id, kemudian pilih yang perencanaan, kemudian login Renja PD, bagian yang menu Renja PD. Oh bisa, nah ini Gimana bisa nih? nih, bisa nih. Ininya. Nanti Bapak Ibu ganti kata sandi, nanti masuk menu ini, ganti kata sandi lama diganti, silakan diganti BF 17 BP. Kata sandi baru terserah. Nanti ulangi kata sandi yang baru, diulangi dok kali, jadi ada konfirmasi ya. Setelah itu nanti kan sistem akan logout. Nah seperti ini, dia akan logout. Silakan Bapak Ibu login kembali menggunakan password yang sudah baru. Pilih via Renja PD ini. Silakan login menggunakan password yang sudah baru ya. Kita juga tahunnya 2024. Itulah bekal kita tuh. Karena gue apa okok kau mahal. Mohon izin Bangkus untuk silentkan mic ya, Bangkus. Izin Bangkus. Duit itu 150 ya. Waktu tak ada kan. Lah, jadi 300 isi minyaknya. Halo. Izin Bapak untuk mematikan mic-nya sebentar. Oke, ini bisa nih. Ini kadang-kadang sistem agak kurang lancar lah nih. Cuman udah bisa login. Oke, setelah Bapak Ibu login menggunakan password yang baru, nah baru kita bisa mulai masuk ke intinya nih. Jadi poin intinya itu seperti disampaikan Pak Kabit tadi, kita semacam memindahkan data yang ada di Runwal e-planning ke dalam sipd.go.id. Mohon izin Kak Farah dari Inspektorat untuk mematikan mic-nya. Belum saja. 25 ambil lah ada satu. Oh, Bang Yayan, mohon izin Bang Yayan untuk mematikan Ada ini mikir mic-nya Bang Yayan sebentar Bang Yayan. Bang Yayan, mohon izin Bang Yayan. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ini Bu. Pertama itu ada halaman dashboard, ini bisa kita sampingkan dulu. Kalau ikan menasik sama daun ubi je. Nah, tahu? Udah. Udah 4 ekor je yang besar-besar gini. Nanti klik Renja ini, Renja PD. Paling atas klik Renja PD. Paling atas klik Renja PD. Ceri berapa? Ini kan sayur.
Setelah klik Renja PD, kemudian klik yang usulan perangkat daerah prarenja yang ada tulisan usulan perangkat daerah. Kalau ada yang mau ngambil, bisa ngambil ke warung sana ayam. Tempat kakak sana. Internet sedikit lemotnya. Allah, agak aku sikit. Berapa kilo? Apa ya bobot bilang. Oh, aku pikir kamu masak. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mematikan mic sebentar. Tidak lama, kita 15 menit. Ya masa Mas sebentar ya. Ini berhasil masuk menunya nih. Cuman masih loading berat dari si PD-nya nih. Setelah klik Renja, kemudian klik yang usulan perangkat daerah prarenja, nanti akan muncul. Nanti di sini akan muncul halaman tambah. Klik tambah di link tambah ini, bagian tambah. Nah, di sini kita menginputnya tambah. Setelah klik tambah akan muncul form untuk tambah usulan perangkat daerah. Nah, di sini ada banyak hal yang perlu kita isi. Saran saya sebaiknya itu sambil membuka ranwal yang ada di e-planning, ranwal renja yang ada di planning. Dan pastikan juga untuk ranwal renja yang ada di planning itu datanya sudah sip, tidak berubah-ubah. Jadi saat dimasukkan nanti ke dalam scpd.go.id, data yang dimasukkan itu sudah sama persis. Oke, kita coba tes masukkan tambah data usulan. Kita coba pakai planning. Baik. Kita padukan. Nanti bebas Bapak Ibu apakah mau cara copy paste tidak masalah, kalaupun misal terasa lebih susah bisa juga di-download untuk ranwal di planningnya di print maksud saya. Kemudian nanti untuk menjadi panduan untuk diinputkan ke dalam scpd.go.id. Ini kita contohkan menggunakan akun Bapeda. Nah, oke. Ini muncul. Kalau udah nggak mau sekali ya nggak ada Zoom meeting lagi buka dah nggak perlu dia. Oke, ini. Jadi udah kita buka dua-duanya. Kita nih poin kita hari ini memindahkan ini data ranwal di planning ke dalam scpd. Kita mulai itu per sub kegiatan. Kita contohkan di Bapeda ini sub kegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Nah, kita copy sub kegiatannya. Copy supaya bahasanya tetap sama. Kita copy. Kemudian pindah ke tab yang ini. Itu nanti bebas ya. Di form ini pertama kita masukkan usulannya dulu. Usulan pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Ini kita samakan bahasa usulan dan bahasa nanti di subkegiatan. Saran saya sih disamakan supaya lebih mudah. Untuk isu ini bahasa mudahnya cocokologi. Jadi kalau kita sedang mengisi usulan tentang pelaksanaan musrembang, nanti isu ini isu apa yang terkait. Mungkin Bapak Ibu di OPD lebih memahami lah ini terkait dengan apa. Mungkin kalau di Bapeda lebih cocoknya ini isu terkait tata kelola pemerintahan. Kemudian misalkan nanti ada yang bertanya, apakah bisa isu ini double atau cuma satu? Itu bebas, terserah. Kalau misalkan memang itu bisa terkait ke dalam dua hal, misalnya nanti kan PU misalkan ya, rehabilitasi jalan misalnya PU. Itu kan bisa pilih, misalkan kaitannya dengan infrastruktur. Bisa dia multiple, Bu. Nanti dia bisa multiple isunya bisa pilih. Misalkan kaitannya ternyata pembangunan jalan kaitannya dengan kemiskinan. Tidak masalah. Ini bisa 3 atau bahkan bisa semuanya nih. Nah, tinggal disesuaikan dengan usulan sub kegiatannya apa. Nah, kalau kita kan kita contohkan ini Bapeda nih, sub kegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Nanti isunya terkait dengan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan.
Kemudian kita ke volume. Volume ini kita cocokkan dengan yang di Ranwal. Di bagian keluaran subkegiatan. Nah, pastikan Bapak Ibu, itu saya bilang tadi, kalau misal Ranwalnya belum beres, segera bereskan dulu. Nah, nanti kan ada teman-teman penyelia, silakan konsultasikan dengan kawan-kawan penyelia masing-masing OPD. Keluaran subkegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Nah, ini ada 50 berita acara, berarti volumenya itu 50. Nah, satuannya sesuai dengan di sini berita acara, karena itu memang dari Kemendagri ya. Itu salah terus nama tuh. Berita acara dulu. Oke, ada. Satuannya ada ya. Nanti disesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau di sini kayaknya berita acara nih nggak muncul malah dalam sistem ICPD. Nanti silakan disesuaikan. Ini kita misalkan ya lah 50 ya persen lah misalkan lah. Ya berarti nanti sesuaikan dengan yang ini yang di Ranwal. Kita misalkan usulan pagu, untuk usulan pagu itu juga disesuaikan dengan pagu indikatif di tahun rencana 2024 ini, Pak. Nah, ini kan angkanya 160. Kalau mau copy silakan copy. Cuman kalau kita copy paste itu komanya tidak akan terbaca nih. Jadi kayak gini nih. Jadi saran saya kalau memang mau copy paste silakan copy paste di bawah, kemudian dihapus komanya. Nah, khusus untuk pagu. Jadi nanti kemudian dipastekan di atas. Ya otomatis nanti titiknya nambah sendiri. Atau kalau mau manual, ya silakan manual. Misalkan 160 juta. Ya otomatis. Oke. Untuk lokasi, sesuaikan juga dengan yang ada di Ranwal e-planning. Di sini kita tuliskan Bapeda Kabupaten Melawi. Silakan Bapeda Kabupaten Melawi. Kemudian detailnya Bapeda misalnya. Oke. Setelah itu ke perangkat daerah ini otomatis kalau kita login menggunakan akun PU ya nanti akan PU atau misalkan Kecamatan Tanah Pinang Barat dia akan tulisan Kecamatan Pinang Barat sesuai dengan akunnya. Kemudian turun ke bidang. Bidang ini sesuaikan dengan e-planning. Sesuaikan. Di bagian ini Bapak Ibu. Bidang. Jadi kalau misalnya kita nanti ngisinya sub ini, berarti bidangnya ini berarti kan. Gitu juga kalau misalnya pas bagian ke bawah ini, misalkan ada bidang lagi, misalkan nih bidang penelitian pengembangan. Kita mengisi sub ini berarti bidangnya penelitian pengembangan, misalkan. Oke, karena kita tadi mencontohkan pelaksanaan muslimah kabupaten kota, bidangnya perencanaan. Ini bidang perencanaan. Kalau lagi ya internetnya kayaknya memang kurang sip. Pilih bidang. Nah, ini muncul ya. Normalnya seperti ini, Bu. Nanti dia akan muncul bidang tinggal dipilih, disesuaikan dengan bidang di OPD Bapak Ibu masing-masing. Kalau ini kita contohkan bidang perencanaan. Setelah memilih bidang, kemudian pilih yang program. Nah, pilih program. Ini juga disesuaikan. Kita balik lagi ke e-planning. Kalau kita pilih ini berarti programnya perencanaan pengendalian emisi. Oke. Setelah pilih programnya, pilih lagi kegiatannya. Sama ini mengalir. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih paham lah daripada saya. Penyusunan perencanaan pendanaan. Untuk sub kegiatan, karena kita tadi kami sarankan untuk sama dengan bahasa yang diusulan, lebih mudah.
Setelah itu untuk dokumen lampiran, ini kita kosongkan, tidak perlu kita isi. Oke, cuman itu kita review lagi ke atas ya. Untuk kamus usulan yang kita isi, biar kosong, tidak apa-apa, kita kosongkan. Untuk isu itu bisa pilih multiple, artinya bisa pilih lebih daripada satu. Nanti tinggal disesuaikan dengan usulannya. Usulan ini berdasarkan dengan sub kegiatan. Kemudian untuk volume itu juga sama, sudah sesuai dengan yang Ranwal range. Angka yang juga kita samakan. Untuk lokasi itu juga disamakan. Kalau lebih kayak gini, kemudian kita simpan. Sip ya. Mana sih buka? Ini sambil juga Bapak Ibu kalau mau coba juga tidak masalah. Ini kayaknya memang dari server pusatnya agak sedikit lemah. Kan itunya ya, Enggak jelas. Kok belum ada gambarku deh? Oke, sudah berhasil tersimpan ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita mau lihat di mana yang sudah kita simpan, nanti di bagian kolom yang bawah ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, dia akan muncul seperti ini kalau sudah berhasil disimpan. Nah, ini di kolom aksi sama status ini perlu kita perhatikan juga nih. Untuk di kolom status, ini statusnya kan masih pending. Pending ini dalam artian begini, Bapak Ibu sudah berhasil input usulan, kemudian nanti rekan-rekan di Bapeda, tim-tim penyelia, mereka akan memverifikasi kembali. Nah, nanti kalau misal memang ini usulan disetujui, statusnya akan berubah jadi warna hijau kalau tidak salah saya. Tulisannya sudah dilanjutkan atau terverifikasi atau gimana gitu, pokoknya hijau kalau tidak salah saya. Nah, di kolom aksi ini, ini ada yang warna hijau, lihat data. Ini bisa langsung kita klik kalau mau lihat informasinya, tidak masalah. Nanti untuk melihat data inputan, kemudian untuk merubah, mengedit, ini ada di sini Bu, edit data yang biru. Nah, untuk hapus, kalau misal sekiranya ini double misalnya gitu kan, bisa klik yang ini, yang merah, yang ada lambang tong sampah. Misalnya internet lagi tidak bagus atau server lagi kurang bagus, atau pas kita simpan misalnya jadinya double misalkan, nah, itu bisa kita pilih salah satunya, kita hapus. Cukup seperti itu, simple, benar-benar simple. Permasalahannya cuma paling internet, kemudian server dari pusat. Tapi yang paling penting sih, masalah yang paling riskan sebenarnya di Ranwal ini Bapak Ibu. Kalau Ranwal di dalam e-planning ini belum selesai, itu kita belum saya sarankan jangan dimasukkan dulu ke scpd.go.id, kecuali kalau memang ini sudah oke, sudah sip semua, silakan masukkan ke dalam scpd. Ini bisa dicicil, tidak masalah. Terkait dengan hal-hal lainnya, misalkan nanti ini kok password tidak bisa muncul segala, tidak bisa login segala macam, itu bisa dihubungi langsung ke Bapeda. Gitu. Kami siap membuka info untuk inilah, rekan kalau misalnya ada kendala, kami siap membantu. Kurang lebih gitulah, kurang lebih. Nanti sambil berjalan lah, kawan-kawan misalkan mau nyoba di rumah, mau nyoba di kantor, silakan. Video ini juga kan nanti kan kita share, kita potong, kita masukkan ke YouTube. Nanti kawan-kawan bisa lihat kembali. Untuk poin penting hari ini hanya untuk itu dulu Bapak Ibu. Karena saya juga ngerasa juga ini kayaknya tiap tahun makin banyak yang perlu kita input. Jadi untuk kali ini sampai sini dulu. Nah, mungkin itu aja Pak Kirma. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Nanti bisa kita jawab secara berjamaah mungkin. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Kirma. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri yang telah menjelaskan atau mengajarkan cara simulasi penginputan subkegiatan ke dalam sipd.go.id. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, yang pertama, kalau terjadi kendala atau sistem atau ada dari Bapak Ibu yang masih mendapat kendala terkait dengan user dan password, kami dari Bapeda on call bisa dihubungi, dan juga Bapak Ibu bisa menghubungi para penyelia
masing-masing OPD yang ada di Bapeda karena kami sudah memberikan passwordnya juga, dan apabila ada kendala dalam penginputan bisa melihat tutorial atau recording karena akan kami share video ini ke dalam grup Renja. Dan kalau juga masih ada kendala teknis, silahkan Bapak Ibu berkunjung ke Bapeda. Kami siap membantu untuk melakukan proses penginputan ke dalam sistem sipd.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak Ibu para Kasubag Perencanaan Keuangan di masing-masing OPD, untuk penyempurnaan runwal Renjanya, apabila ada yang masih kendala atau masih ada yang belum disempurnakan untuk segera diselesaikan. Karena itulah poin penting dasar untuk menuangkan subkegiatan yang ada di dalam SIPD, karena dasarnya itu yang dari e-planning yang sudah diverifikasi dan disempurnakan untuk tahun 2024. Nah, yang ada juga berita baiknya, kenapa saya bisa menggarisbawahi ada berita baiknya. Yang pertama, untuk sipd.go.id ini, kita menginputnya sampai dengan gelondongan saja Bapak Ibu. Kenapa dalam gelondongan? Karena memang ini dari sistemnya yang menuntut bahwa untuk penginputan subkegiatan itu tidak menggunakan rincian, tetapi menggunakan gelondongan. Jadi seperti contoh kayak seperti gaji di OPD misalnya 1 miliar, berarti kita input 1 miliar saja Bapak Ibu. Tidak ada dia yang pakai rincian berapa orang bulan. Yang jelas dia gelondongan semua untuk subkegiatan. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya garis bawahi untuk penekanan kita bersama. Berikutnya kalau ada saran, pendapat, atau pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami buka selebar-lebarnya untuk ruang bertanya dan diskusi. Dengaran nggak? Pada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas terkait penginputan subkegiatan ke dalam sistem SIPD ini? Halo, halo. Halo, Niko. Ya, siap, baik. Kepada Bapak Niko dari Setda dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Yang menarik ada baru ya, pilihan baru mengenai isu ini kan baru. Bisa dijelaskan kembali terutama yang proses penginputan kita paham contoh apa isu salah satu contoh kegiatan di isu yang dibuat itu seperti apa. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Niko yang sudah bertanya terkait tentang penentuan isu dalam kolom penginputan subkegiatan. Kami tampung dulu yang pertama, Pak, biar nanti dijawab secara menyeluruh. Sambil menunggu Bapak Ibu atau yang lainnya bertanya, kami persilahkan, kami tampung dulu pertanyaan pertama. Terima kasih kepada Bapak Niko. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Fikri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Niko dari Sekretariat Daerah. Kepada Bapak Fikri kami persilahkan. Terima kasih, mohon izin Pak Niko. Jadi begini Pak, kalau untuk isu strategis ini kan memang hal baru nih. Kalau dulu kita pernah bicara tentang prioritas nasional, itu sudah memang kita memang dari Bapeda itu memang memplotting.
Jadi prioritas nasionalnya katakanlah A, nanti cocoknya ke program di kabupatennya apa, cocok lagi di program kabupaten B apa. Jadi begitu juga tuh. Nanti itu ada prioritas nasional apa, prioritasnya provinsi apa, terus kabupaten itu apa. Itu memang sudah ada kita siapkan. Itu kalau prioritas. Cuma terkait dengan isu ini tidak ada yang khusus sih dari Bapeda saat ini. Jadi kemarin pun kita konsultasi, itu nanti dicocokkan aja. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya memang sub kegiatannya atau secara umum misalkan Setda itu kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, tidak masalah pakai isu terkait tata kelola pemerintahan. Kemudian kalau mau kaitannya sub kegiatan itu dengan kemiskinan, tidak masalah. Atau mungkin double juga tidak masalah. Itu tidak ada yang bagus sih. Kita dari arahan dari pusat kemarin, dari provinsi juga tidak ada arahan yang khusus. Cuman yang pasti nanti ke depannya isu ini di akun admin kabupaten, dia itu bisa memfilter, Bapak Ibu. Fitur ini ada gunanya nanti memfilter. Jadi misalkan begini, di seluruh Kabupaten Melawi itu katakanlah ada berapa ribu sub kegiatan seluruh OPD misalkan gitu kan. Jadi dengan adanya fitur ini nanti kami bisa share, bisa saring, bisa filter. Misalkan terkait dengan isu pertanian dan perkebunan, ada sub kegiatan apa, ada kegiatan apa aja dan berapa nominalnya dan di OPD mana. Nah itu fitur itu sebenarnya, fitur isu itu fiturnya yang kita gunakan di Bapeda sebenarnya. Kita bisa lebih mudah untuk itu. Yang saya tangkap kemarin dari provinsi seperti itu Bu, kira-kira enggak ada instruksi khusus untuk harus memang kalau sub A ini harus ini, sub B ini harus ini, enggak ada. Jadi benar-benar kami dari Bapeda malah sangat yakin sekali kepada OPD dinas atau OPD kecamatan atau badan-badan yang memang jauh lebih tahu daripada kami. Jadi itu dikasih keleluasaan kepada OPD untuk mengisi. Yang penting ada kaitannya dengan kegiatan. Mungkin kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjelaskan. Kepada Bapak Niko, apakah sudah jelas jawabannya yang diberikan oleh Pak Fikri? Terima kasih sebelumnya Pak Firman, ke Pak Fikri atas penjelasannya. Kenapa saya tanya tentang itu? Kita ketahui di Sekda di sini kan ada 9 bidang. Dia masing-masing urusan itu luas sekali secara umum. Tentu apa yang disampaikan tadi contoh memang lebih kepada tata pengelolaan kita untuk daerah kita terutama. Kemudian mungkin salah satu contoh diskusi kita mungkin di sektor ini kan ada bidang ekonomi, dan lain-lain. Muncul ke untuk menentukan isu itu agak kebingungan. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dan mudah-mudahan tidak kalah. Cukup jelas penjelasannya. Terima kasih. Yang kanal itu udah cair kamarnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Niko. Saya lihat ini di kolom sudah ada yang bertanya dari Disduk. Stop share. Saya ganti pakai share screen. Bentar. Ini filenya kayak gini nih Bapak. Review nih. Nah, ini dia. Ini file ya. Yang saya juga sudah share di grup Renja juga sudah ada, di kolom chat juga sudah ada. Nah, ini bawaan defaultnya seperti ini. Pastikan Bapak Ibu mengcopy username-nya itu sampai B. Jadi kadang-kadang yang buat nggak bisa login itu, saya juga sudah nyoba semalam nih, gara-gara copy pastanya kurang. Cuma sampai melalui K, B-nya tertinggal. Nah, itu. Jangan lupa nih, pastikan ini juga ikut nih, melalui cup jadinya ya, add melalui cup.
Nah, nanti untuk passwordnya itu bawaan dari sistem itu passwordnya BF17BP kalau tidak salah saya tadi di kolom chat. Pakai itu dia. BF17BP. Nah, itu dia passwordnya. Passwordnya itu nanti. Nanti setelah berhasil login, seperti saya katakan tadi sebelumnya, silakan ganti passwordnya. Karena ini kaitannya dengan perencanaan agak sedikit riskan. Takutnya nggak untuk kemungkinan kan mau ngintip OPD lain misalnya gitu kan. Jadi kalau bisa setelah berhasil login, ganti password menggunakan password yang lebih baru, kemudian login ulang kembali menggunakan password yang lebih baru, baru kita bisa input memindahkan data yang ada di e-planning dimasukkan ke dalam scpd.go.id. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, enggak masalah, silakan. Seperti kodenya. Apa? Kode tadi. Oh iya, Pak Kirma, saya juga mau nambahkan sedikit nih Pak Kirma. Nanti begini, saya kemarin juga sudah coba coba nginput punyanya PU. PU itu kok tidak salah saya ada sub kegiatan yang berdasarkan KPN 0505889 itu panjang jalan itu menggunakan kilometer. Kadang-kadang kan kita kan ngisinya itu tidak pas 1 kilo kan. Ada juga yang misalkan katakanlah kemarin kok tidak salah itu di PU itu 0,85 kilometer. Kita coba nginput di bagian yang ini. Saya share. Saya coba share yang. Nah, bagian ini maksud saya nih, yang satuan nih. Volume dan satuan. Kemarin kami coba di PU itu kan kilometer. Di volumenya itu 0,85. Kami coba pakai angka 0,5, enggak mau dia. Jadinya 85 kilo, jadi salah kan. Kemudian kita coba lagi, ternyata dia kalau pakai angka, langsung aja koma. Beda dia kayak di planning. Langsung bubuhkan koma. 0,5 kilometer. Jadi kalau di dalam scpd.go.id ini itu lebih Indonesia lah. Dia kalau koma pakai koma. Kalau di planning itu kan kemarin kalau ada koma pakainya titik. Nah, kalau ini enggak, di scpd.go.id di Indonesia nih. Kalau misalnya ada angka koma, silakan bubuhkan angka komanya 0,85 km. Nah, kalau lebih itulah, ini sedikit tambahan. Agak sedikit tricky juga, kita juga terus terang masih baru juga di sistem ini. Demikian Pak Girma, tambahan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri yang sudah memberikan jawaban yang bertanya terkait pertanyaan dari di Dukcapil di kolom chat. Berikutnya, apakah masih ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan kembali oleh Bapak Ibu? Kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan terkait penginputan scpd.go.id pada pagi hari ini? Izin Pak, bisa bertanya kembali Pak. Baik, dipersilakan, silakan bertanya Pak. Ini menarik berkaitan dengan training yang direncanakan dengan scpd. Nah, tadi beberapa kali disampaikan memang sebelum masuk ke penginputan scpd memang harus menyelesaikan penginputan manual di planning. Nah, maksudnya seperti ini. Ini saya tanyakan apakah kalau kita tidak belum menginput di scpd manual, itu pengaruh ke sistem scpd.go.id-nya. Karena saya lihat penjelasannya kita itu secara manual. Namanya absen namanya. Saya ingin sedikit apa gitu. Karena saya lihat menu-menunya ini tidak bisa mengambil data ke planning. Ya. Bisa jelaskan sedikit diskusi kita. Terima kasih Pak.
Kema Bo MAT. Izin Pak Niko, mungkin saya ini coba menjawab sedikit nih. Soalnya tadi suara agak sedikit terputus-putus. Mungkin maksudnya adakah kaitannya dengan e-planning dan ICPD mungkin tadi ya? Berpengaruh apa tidak gitu ya, kurang lebih ya. Nah, jadi kan dianjurkan bahwa sebelum melakukan penginputan di SPD, kita harus menyelesaikan penginputan di e-planning, di manual planning. Nah, data yang digunakan itu ya data yang digunakan untuk penginputan SPD itu jadi manual planning. Nah, saya lihat tadi penginputan di SPD itu kan secara manual. Adakah keterkaitannya langsung antara sistem SPD GoID sekarang dengan e-planning? Misalnya kita kurang input di manual planningnya, tapi di SPD-nya muncul gitu. Apakah dia berpengaruh? Nah, kita lihat penginputan di SPD ini kan manual. Gitu, Pak. Terima kasih. Jelas Pak ya? Ya, siap. Terima kasih. Gini ya Pak Niko. Jadi itu kan begini. Saya coba tarik mundur sedikit untuk scpd.go.id itu sebenarnya belum ada peluang kita untuk terintegrasi. Hal ini yang menyebabkan kalau kita tuh sebenarnya kerja cenderung mungkin ada bahasa ya, kerja 2 kali lah bahasanya kayak itu kurang lebih. Jadi kita nginput ulang nih. Beda halnya kayak misalkan SPD Kemendagri dan SPD RI. SPD RI nanti ini yang nanti akan kita gunakan kemudian nanti di tahun berikutnya itu memang udah otomatis narik datanya. Tapi balik lagi ke e-planning. E-planning ini adalah sistem lokal kita. Kita udah coba berkomunikasi dengan konsultan, kemudian dengan rekan-rekan di pemerintah provinsi, itu memang peluang untuk integrasi itu minim, sangat kecil, susah jadinya. Jadi kita benar-benar jadinya jatuh-jatuhnya manual sih. Gitu. Kenapa kita tetap menggunakan lokal? Karena apa? Sistem SIPD yang ada di kementerian ini sebenarnya ada pengembangan dan lain sebagainya, sistem lemot segala macam kayak itu. Itu hal-hal yang kita takut. Jadi kita tetap memaksakan untuk ada yang lokal. Nah, kaitannya tadi dengan yang tadi beda inputan. Nah, di sini lah perannya rekan-rekan penyelia. Nah, kawan-kawan input di subkegiatan usulannya tadi, nanti rekan-rekan penyelia di Bapeda yang sudah bertanggung jawab terhadap OPD-nya masing-masing, mereka akan melihat itu fungsi kontrol dari rekan-rekan. Nah, nanti kalau misalkan, nah begini, ini menarik. Jadi gini, kelihatan ya mau dilayarin ya, kelihatan ya. Begini, untuk tanda seru ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Tanda seru ini info usulan. Jadi kalau misalkan nanti statusnya itu merah ditolak ya misalnya, tolak ataupun hijau dilanjutkan, silakan Bapak Ibu klik info usulan. Klik info usulan. Ada. Nanti di menu info usulan ini akan muncul catatan. Siapa yang mengisi catatan di sini? Itu adalah rekan-rekan dari penyelia, bisa jadi rekan-rekan dari kepala bidang di Bapeda, bisa jadi. Nanti di sini akan ada bunyinya nih. Nah, kalau misal saat ini statusnya ditolak, pasti akan ada catatan kenapa usulan ini ditolak. Misalkan usulan ini double, misalnya gitu. Misalkan usulan ini tidak sesuai dengan yang ada di Ranwal e-planning, misalkan, gitu kan bisa saja. Kayak gitulah kurang lebihnya Bapak Ibu. Misalkan juga usulan ini diakomodir, misalkan dilanjutkan statusnya warna hijau. Nanti juga rekan-rekan penyelia di OPD, penyelia OPD yang ada di Bapeda juga akan menginputkan catatan. Misalkan sip, dilanjutkan sudah cocok, misalkan gitu. Nanti akan muncul di sini di kolom catatan. Tidak ada catatan di sini, belum ada di sini. Nanti akan ada di sini di sana. Nanti kelihatan catatannya dari siapa, NIP-nya kelihatan siapa orangnya. Nah, kurang lebih kayak gitu Bapak Niko. Nanti insya Allah lah kalau misalkan ada yang double segala macam, mungkin dari penyelianya juga akan ngecek. Oke, makasih Pak Fikri. Ya. Ini memang harus wajib ya penginputan ini. Ya, karena dikoreksi oleh penyelidik juga ya. Oke, makasih Pak. Makasih penjelasannya cukup jelas.
Baik, terima kasih kepada Pak Niko. Berikutnya ada juga yang bertanya Tanah Pino Barat di dalam chat. Saya bacakan. Download kasih rapor Infotan atau input untuk 2004-nya tidak sampai ke rincian ya. Kepada Bapak Fikri silahkan dijawab di dalam kolom chat. Sudah ada yang bertanya dari Kecamatan Tanah Pino Barat. Siap, Kecamatan Tanah Pino Barat. Izin Pak, Pak Bekti apa siapa nih? Lupa saya. Nanti untuk inputan di 2024, sekali lagi kami tegaskan kembali, tidak menggunakan rincian. Beda hal waktu kita menggunakan SIPD Kemendagri itu kan sampai ke dalam rincian. Misalkan sub kegiatan gaji dan tunjangan. Itu kita dulu mau input sampai rincian. Misalkan gini, rincian gaji itu meeting ini kan belum terlalu paham, apakah nanti kita bisa langsung bertanya ke tes. Sorry, maaf. Nah. Oke. Kayak gitulah kurang lebih kayak gitu deh. Kalau misalnya ada 20 orang PNS di situ, nanti dibubuhkan 20 orang bulan. Sesuai dengan Kemendagri, satuannya itu 20 orang per bulan nanti. Orang bulan disesuaikan nanti. Nah, angkanya itu gelondongan totalnya sama dengan persis dengan yang ada di Ranwal. Jadi tidak perlu menggunakan rincian. Terus kemudian ada yang tanya ini. Itu panduan penginputan boleh, penginputan boleh di-share, boleh nanti kita share di YouTube. Di Bang Laba, nanti kita share di YouTube Bang Laba. Untuk Kak Ira, izin bertanya batas waktu penginputan untuk sipd.go.id. Saya lupa itu ya bertanggal berapa, tapi nanti akan kita ingatkan kembali di dalam grup itu akan ada disampaikan kembali. Oh tidak, saya apa sudah lewat itu ya? Nanti akan disampaikan kembali Bu Ira dari Pemda, dia akan disampaikan kembali di grup Renja. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang masih bingung, bisa ditanyakan langsung, nggak masalah, langsung bisa dari kolom chat atau misalnya memang nyalakan mic, nggak masalah, langsung bisa. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah masih ingin bertanya? Kalau memang baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan, maaf Bapak Ibu, saya perhatikan di kolom chat dari Dinas Pora ada yang bertanya, untuk Pagu SIPD apakah akan disesuaikan lagi di Simakda? Baik, kepada Bapak Fikri silahkan dijawab. Terima kasih Kak Dona kayaknya ya. Untuk Pagu SIPD itu apakah disesuaikan dengan Simakda apa tidak, gimana? Gini, setahu saya Simakda itu kan fokusnya sih di sistem penganggaran ya Bapak Ibu. Kalau kita di sipd.go.id yang kita bicarakan hari ini, itu kan fokus kita di perencanaan. Artinya ini data-data untuk Ranwal Renja 2024, yang mana nanti data ini akan kita gunakan sebagai dasar penyusunan RKPD 2024. Nah, kaitannya dengan Simakda itu kan, Simakda kan udah masuk ke tahap penganggaran, itu mungkin beda lagi. Nah, untuk angka itu disesuaikan apa tidak, nah begini,
Kita pernah ada rapat membahas terkait dengan Pagu. Keputusan rapat kita, silakan disesuaikan dengan RPJMD, itu pertama. Kalau ternyata memang ada hal-hal yang misalkan ternyata pas penyusunan RPJMD kemarin bagi kami itu untuk masukkan gaji aja sudah kurang. Nah, itu nanti silakan dimasukkan di runway e-planning dulu ya, e-planning disesuaikan kebutuhannya. Disesuaikan dengan kebutuhan realnya, butuhnya berapa untuk di tahun 2024, silakan. Nah, nanti kan dikomunikasikan dengan penyelidikannya masing-masing, dikasih tahu ini kami tidak bisa menyesuaikan RPJMD yang di bab 7 itu karena apa? Data kami ini kalau menyesuaikan RPJMD itu udah kurang, sedangkan sekarang tidak bisa gitu. Nah, ini juga nih kaitannya juga sama nih dengan kalau tidak salah saya ada 2 OPD yang gabung nih, kalau tidak salah merger nih ketahanan pangan jadi pertanian sekarang ya. Panbun sama pertanian itu kan gabung. Nah, nanti silakan dikomunikasikan dengan penilai masing-masing. Nanti sesuaikan dalam artian tidak terlalu berlebihan. Mentang-mentang ada bahasa ini boleh di over-over kan, jangan terlalu over. Jadi sesuaikanlah bahasanya gitu kurang lebih lah. Kurang lebih kayak gitu, disesuaikan. Kalau misalkan ada OPD yang bilang kami mau sesuaikan RPJMD, itu malah lebih bagus. Itu malah lebih bagus untuk 2024. Jadi nanti RPJMD pilih yang kalau 2024 sesuaikan dengan programnya. Pagunya gitu, bisa dibagi-bagi dipecah-pecah untuk kegiatan berapa kegiatan. Dan kalau diakumulasi tidak melebihi daripada pagu program. Itu malah lebih bagus kalau kayak gitu. Silakan nanti dilanjutkan dengan penilai masing-masing. Kemudian izin bertanya batas waktu penginputan untuk SIPD.go.id. Nanti akan disampaikan kemudian di grup, Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan kemudian di grup. Nanti diinfokan lebih lanjut. Karena fokus kita pada bulan ini, runway kita sudah beres dulu nih. Runway di planning beres. Nanti akan disampaikan informasi kapan harus memasukkan ke SIPD. Kurang lebih kayak itu. Saya pastikan sih penginputan ini tidak melebihi daripada jadwal rancangan akhir. Kalau bisa lebih cepat silakan, bagus. Malah kalau bisa dicicil dari hari ini juga malah lebih bagus. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri yang sudah memberikan jawaban. Kembali saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian di dalam Zoom ini, apakah masih ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu ditanyakan kembali? Nggak Zoom, saya dengar. Cukup jelas. Mana ya Maya? Ada mana mana ya? Baik, kalau seandainya sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan, mungkin saya mohon izin kepada peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, mungkin kita akan menyelesaikan atau menutup atau mengakhiri Zoom kita pada pagi hari ini terkait tentang penginputan subkegiatan dalam rangka penyusunan RKPD 2024 ke dalam sistem sipd.go.id. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir atau meluangkan waktu dalam kegiatan Zoom ini. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah bertanya dan berdiskusi dengan aktif dan lewat mic bertanya dan juga lewat kolom chat. Yang pertama perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, silakan berkoordinasi dengan masing-masing penyedia di Bapeda untuk terkait penginputan SIPD-nya, penginputan SIPD.go.id-nya. Apabila ada kendala, silakan telepon dan bisa juga datang ke kantor Bapeda. Kami siap membantu Bapak Ibu untuk melakukan penginputan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin peserta yang saya hormati. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Mohon izin Bapak Ibu, saya live ya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, kami matikan Zoom-nya. Nanti mungkin bisa lebih detail lagi ke penyedia. Terima kasih. Sudah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kabit.
lab gitu. Izin live ya, izin live pakai bit. Berisi kali. Oke. Jadi kalau ada kurang